Engkau Allah yang layak kami puji, Engkau Allah yang layak kami sembah. Dengan penghormatan pagi ini Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu, sebab kami percaya bahwa Engkau punya maksud dan tujuan dalam hidup kami. Bukan hanya sekedar datang, bukan hanya sekedar rutinitas, tapi kami percaya ketika kami kagum, ketika kami hormat kepadamu, Engkau bekerja dalam hidup kami. Tidak ada satu orang pun yang akan terlewatkan. Kami sudah menyanyikan mujizat akan terjadi di tempat ini. Lebih dari itu Tuhan, mujizat akan terjadi dalam kehidupan kami, satu persatu. Pagi ini kami izinkan Roh-Mu bekerja seluas-luasnya. Tidak ada yang terlewatkan. Kami buka hati kami. Ajar kami Tuhan untuk mau menerima firman-Mu, baik itu enak ataupun gak enak. Bukan untuk kami, tapi untuk roh kami. Urapi kami semua. Buka telinga kami, mata rohani kami, sehingga selubung-selubung yang menutupi kami itu akan terlepas. Kami akan mengerti firman-Mu dan kami akan menjadi dewasa. Bukan hanya maunya bertumbuh dan berbuah, tapi ajar kami untuk berakar lebih dulu, sehingga kami dapat bertumbuh dan berbuah. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang percaya dan mau mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Shalom. Silakan duduk. Terima kasih untuk tim Praise and Worship, Om Kem. Terima kasih untuk jemaat Tuhan di sini semua. Terima kasih sudah memberikan kepercayaan kepada saya. Tidak kenal maka tidak sayang ya. Amin. Boleh sebut saya Om, boleh sebut saya Bapak, boleh sebut saya Pak Pendeta, jangan sebut saya Tante, oke? Soalnya banyak orang-orang laki-laki gagah di luar, tapi pas di gym seperti tante-tante. Oke, nama saya bisa ditampilkan? Perkenalkan dulu, nama saya Joni SD sebenarnya. Joni S. Darmawan. Itu family saya. Nih saya mengajak istri saya. Biasa kalau saya khotbah selalu saya ajak istri saya. Kenapa? Jadi tahu khotbah saya benar apa enggak, nyablak apa enggak ya kan. Silakan berdiri dong istri saya. Nah, lihat ya. Ini istri saya bukan anak saya ya. Jangan sampai gua kebok di luar ya. Ini istri saya nih ya. Wah, anak saya 3 ya, tapi 2 kali melahirkan istri saya. Yang pertama yang pria laki-laki, yang kedua perempuan, dan yang ketiga cewek. Yang kedua itu kembar. Nah itu yang paling kiri itu orang paling ganteng, kacamatanya ada di atas. Padahal wah, puji Tuhan, sebenarnya saya bukan keturunan pendeta saudara. Jadi ngomongnya kalau gini harap dimaklumi ya. Amin. Bilang kiri kanannya, elu juga bisa jadi pendeta. Pada nggak mau kayaknya. Pada nggak mau. Itu yang pakai hoodie itu bisa jadi pendeta tuh. Lu bilang ke sebelahnya, pacar apa suami? Pacar. Lu tepok biar dia bertobat, bisa jadi pendeta. Haleluya, amin. Saya dari keturunan yang orang dulu bilang Pacinko, pasukan Cina Kota. Pasukan Cina Kota yang dikatakan orang Cimone, Cina modal nekat. Kalau saudara mau lihat Cina modal nekat, ini yang di depan nih. Nggak ada keturunan pendeta jadi pendeta. Saya anak dari 7 bersaudara. Anak bungsu. Jadi emang kalau di Alkitab anak bungsu biasa bisa jadi pemimpin ya. Daud bungsu kan. Yusuf ya kan. Semua jadi pemimpin saudara.
Saya dikenal kalau di latar belakangnya, saya punya beberapa teman, singkat ceritanya. Saya kuliah tuh nggak lulus. Mestinya saya SE, Sarjana Ekonomi. Tapi saya jadi STH. Jadi STH. Saya kuliah STH 9 tahun, saudara. Lama nggak? Nih anak-anak yang kuliah, siapa yang kuliah? Nggak ada. Mati deh lu, nggak ada yang kuliah di sini. Yang kerja siapa yang kerja? Nggak ada juga, pengangguran semua di sini. Astaga, ibu-ibu. Ibu cuma 2, oh berarti anak muda semua ya. Saya terharu loh, benar loh. Tadi saya pas masuk ke tempat ini, saya terharu benar. Wih, banyak anak mudanya ya. Biasa anak-anak muda gini, nggak ada di tempat ini. Adanya di klub malam. Nih. Iya, dulu saya juga gitu. Saya jebolan klub malam, saudara. Jadi dari pagi sekolah aja nih, pagi, siang, sore. Sore udah bubar sekolah, nggak pulang. Ngumpul sama teman-teman, minum apa segala macam ke klub malam sampai pagi lagi. Tapi kalau Tuhan pilih, nggak ada yang bisa menolaknya. Amin. Lu udah totoek gini, lu kayak buka tuh masker. Bro, buka. Nah gitu, copot. Copot, lu Badung juga kayaknya lu. Oke saudara, untuk menang atas cobaan itu nggak gampang. Nggak gampang, terus terang nggak gampang. Judulnya menang atas pencobaan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita kalau mau cari cobaan, gak usah cari cobaan. Di mana-mana godaan itu ada. Setuju? Godaan itu akan jadi cobaan kalau engkau kalah dan engkau menghadapi masa-masa yang benar-benar engkau gak bisa tujuannya ke Tuhan. Itu saya alami. Dari SMP, saya dari SMP udah Badung saudara. SMP, SMA, kuliah, iya kan. Sampai Tuhan izinkan saya pergi di LA. Dulu saya kuliah di LA. Tahu LA? Mana? Tahu juga lu Badung, lu sering ke pasar Minggu nginep di sana ya? Hah? Enggak. Dulu saya kuliah di LA, di Pancasila, Lenteng Agung, dan saya nginep di sana. Nyewa rumah di sana. Kumpulannya sama orang-orang yang pokoknya udah kacau dah, sampai dukun-dukun segala dah. Teman-teman saya semuanya tuh banyak anak pejabat juga di sana. Saudaraku, udah brutal dah. Dari LA saya dikirim ke LA. LA benar LA. LA yang sesungguhnya Los Angeles. Tadi saya pakai kaos Los Angeles kan. Saya dikirim ke sana. Itu tahun 92 saya bertobat di sana, saudara. Bukan karena saya punya uang, tapi karena saya nekat. Yang tadi Cimone, Cina modal nekat. Saya bertobat di sana dan Tuhan izinkan. Tuhan izinkan kemarin kembali saya ke sana, saya ajak istri saya ke sana. Saya pelayanan di sana, diundang di beberapa gereja, dan teman saya bilang, lu jadi gembala sekarang. Ya ilah, saudara, nggak ada yang nggak mustahil, nggak ada yang mustahil bagi Tuhan, bagi kita nggak mungkin. Dan itulah kehidupan kita. Nanti kalau mau cerita sesungguhnya masih panjang, nggak habis nggak ceritanya. Mendingan kita baca firman Tuhan ya Pak ya. Om Keme udah melotot aja sama saya. Kita langsung aja baca firman Tuhan berarti. Menang atas pencobaan. Yuk kita buka ayatnya langsung. Ayatnya Matius 6 ayat 13. Saudara baca bersama-sama ya. Kita belajar nih, sekarang kita belajar firman Tuhan. Udah? Ada yang punya HP? HP suci dibuka. Yang nggak suci jangan dibuka. Banyak gambar pornonya di situ. Oh nggak ada? Serius? Oh suaminya? Nggak ada. Haleluya, puji Tuhan. Ayo, yuk kita baca 1, 2, 3. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tapi terus, karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kenapa Yesus mengajarkan doa Bapa kami dan ada kata-kata seperti ini? Suka nggak suka, percaya nggak percaya, manusia akan masuk ke dalam pencobaan. Mau itu karena ulah kamu sendiri, atau mau itu karena Tuhan izinkan untuk dicobai.
Amin. Tidak ada yang kebal cobaan. Artinya apa? Pencobaan akan dihadapi oleh setiap orang. Katakan pencobaan akan dihadapi oleh setiap orang. Saya pun sebagai gembala, saya pun sebagai hamba Tuhan tetap mengalami pencobaan. Kenapa semua orang mengalami pencobaan? Ini yang tadi nih, main musik, yang jadi WL, jadi singer. Jangan dikira. Jangan dikira setan takut sama lu. Ya. Setannya nggak muncul, tapi dia masuk dalam pikiran. Maka dari itu, siapapun kita di tempat ini, termasuk saya, tidak ada yang kebal cobaan. Artinya pencobaan akan dihadapi oleh setiap orang. Yang termasuk orang bisa angkat tangan? Nggak ada juga. Kita ini semua orang selama masih hidup di dunia ini akan mengalami yang namanya godaan. Amin. Yakobus 1 ayat 13. Kita baca bersama yuk. Udah? 1, 2, 3. Bacanya kayak anak TK ya. Di sini cepet, di sini lambat. Ulang lagi yuk. 1, 2, 3. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri, amin. Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, saudara. Dan Allah tidak pernah mencobai kita. Kenapa saya katakan seperti itu? Waktu Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Dia dicobai nggak? Dicobai nggak? Dicobai. Kenapa? Dia manusia nggak? Dia Allah nggak? Allah aja dicobai apalagi kita. Dengar baik. Jangan sombong ketika engkau sudah jadi Kristen. Jangan sombong ketika engkau sudah bertobat. Jangan sombong ketika engkau sudah melayani Tuhan. Karena ingat, ketika pencobaan itu datang, itu bisa karena ulah kita sendiri, bisa pula karena diizinkan oleh Tuhan. Ada nggak tokoh yang diizinkan oleh Tuhan mengalami pencobaan? Siapa? Ada yang bisa angkat tangan? Siapa? Ayub. Luar biasa. Besok dapat kupon makan di bawah. Pak, tolong Pak ya. Jangan gini aja, udah iya senyum. Iya gitu nah, ya kan. Ini udah pencobaan juga, udah dicobain nih. Gembalanya rela nggak? Bisa. Khotbah di sini bisa bangkrut gue kan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Dengar baik. Tidak ada yang kebal cobaan artinya ya kan. Pencobaan itu dapat berupa berbagai situasi atau godaan yang akan menguji iman kita. Pencobaan bisa menguji iman loh. Kedua, pencobaan itu bisa menguji kesabaran kita, bisa menguji ketaatan kita kepada Tuhan. Yakobus mengajarkan bahwa orang yang bertahan melalui pencobaan akan mendapat berkat. Amin. Bisa next, klik. Konsep dasar godaan. Ya, pencobaan itu masuknya dari mana? Godaan. Godaan itu dosa apa bukan? Bukan. Godaan itu bukan dosa. Tapi kalau kita nyemplung ke dalam godaan itu, dosa nggak? Contoh begini nih, contoh ibu-ibu. Ibu-ibu. Halo ibu-ibu. Kayak budak semua kali. Ibu-ibu. Ibu-ibu yang suka nonton film Korea siapa? Suka ya? Bu, kalau nonton kita ini aja ya, nggak apa-apa ya. Saya nyantai aja soalnya. Kalau nonton film Korea nih Bu ya, nonton film Korea, nafsu nggak? Nafsu nggak? Apa namanya? Kalau udah habis tuh, mau lanjut lagi nggak? Iya kan?
Terus apalagi nih, kalau lihat cowok-cowok yang ganteng nih, ada ganteng-ganteng nggak di Korea? Siapa ya ininya? Favoritnya? Hah? Sebelahnya coba Kelly Minho nggak? Hah? Serius nih, serius. Hah? Hah? Entar dia operasi plastik loh kayak Lee Min Ho loh. Begini, ketika kita nonton film, itu godaan nggak? Godaan nggak? Ketika habis kita mau nonton lagi nggak? Pada waktunya untuk tidur. Setuju nggak? Kalau kau nonton film itu nggak salah. Saya bilang nggak salah. Tapi ketika film habis kau mau nonton lagi, film habis kau mau nonton lagi sampai telat bangun, itu yang masuk ke dalam itu godaan pertama. Godaan kedua, ibu-ibu kalau lihat film Korea nih, yang main bintang filmnya ganteng-ganteng. Ganteng-ganteng ya kan. Tiba-tiba istrinya mati tuh. Ya kan. Istri yang di bintang film itu mati ya kan. Ada ibu bilang, aduh kalau gue bisa jadi istrinya dia, alangkah baiknya dan alangkah indahnya. Iya kan. Karena apa? Masuk ke dalam godaan. Tapi dia setia. Suami apa? Hah? Hah? Temen apa pacar? Enggak apa-apa di sini. Kita nyari jodoh tuh mesti di gereja, ya. Coba lihat. Enggak lihat dong, lihat. Cakep enggak? Cakep enggak? Sui ya. Sui ya. Coba lihat ganteng enggak? Serius nih. Coba lihat. Belum punya pasangan kan masing-masing kan? Udah. Aduh, salah gua. Dosa. Dosa deh aku dah. Saudaraku, ya, godaan menjadi dosa apabila kita membawanya ke dalam diri kita. Dan akan menjadi contoh di Alkitab. Siapa yang gak tahan terhadap godaan? Nih Daud, dia tahu semua loh. Kayaknya nih, dulu guru sekolah minggu ya. Hah? Oh, baca Alkitab berarti ya. Hah? Baca Alkitab ya? Oh, sekolah minggu benar ketahuan. Dari mukanya, dari wajahnya polos ketahuan. Kalau di gereja doang. Saudaraku, godaan. Ketika Daud naik di Soto, dia jalan-jalan saudara. Jalan-jalan salah nggak di Soto? Kan lagi nganggur. Salah nggak jalan-jalan? Pria dengar baik nih. Kalau engkau udah banyak duit, jalan-jalan salah nggak? Terus kalau ngelihat orang seksi, orang telanjang gitu, merem apa enggak? Hah? Merem nabrak lu. Gawat. Enggak. Daud melek. Dia melek ngelihat, wih, bodinya Batseba. Gimana bodinya? Iya kan? Saudara, Daud jatuh ke dalam godaan. Akhirnya masuk dalam pencobaan. Ketika seseorang jatuh ke dalam godaan, dia akan masuk ke dalam pencobaan. Itu akibat ulasan diri. Bukan karena Tuhan lah. Kalau Ayub memang diizinkan oleh Tuhan masuk ke dalam pencobaan. Jadi ada dua ya. Oke? Contoh. Cantik. Orang cantik salah nggak? Hah? Bapak-bapak, orang cantik salah nggak? Kalau kita membandingkan calon kita dengan orang cantik, salah nggak? Salah. Tapi banyak nggak yang suka membandingkan? Banyak. Iya, banyak orang ganteng salah nggak? Enggak, orang ganteng salah nggak? Tapi kalau orang ganteng akhirnya salah proporsinya, jadi salah nggak? Saya lihat kemarin di YouTube tuh, di YouTube saya lihat begini. Sini gym 24 jam nggak, Pak? Oh, Bapak nggak tahu, pura-pura lah. Sini gym 24 jam nggak? Di gym. Gym, tahu nggak gym? Ada yang 24 jam nggak? Ada kan 24 jam kan? Satu ketika ada cowok ganteng masuk ke gym. Sebelahnya ibu-ibu. Ibu-ibu seksi. Masuk ke gym. Dia lari. Apa nih, kalau lari apa namanya? Kalau lari di tempat apa? Apa? Treadmill. Soalnya nggak pernah ke gym, Pak. Ini jujur nih, ini pendetanya jujur nih. Dia lari-lari gini. Sebelahnya cowok ganteng. Badannya keker, bro. Badannya keker. Cowoknya ganteng. Dia
Wah, kalau udah ngelihat cowok ganteng, hati deg-degan kan tuh yang cewek. Deg-degan kan, dia bilang, gimana gue bisa menarik perhatian dia? Wah, langsung tuh ceweknya langsung, ya asik, mantap nggak? Tiba-tiba tuh yang cowok buka baju, saudara. Terus, wih, keker pak, keker, keker. Sebelum lari dia pencet gitu, dia ngelap-ngelap dulu. Jalannya pergi. Saudara, banyak di gym kayak begitu, saudara. Seksi boleh nggak? Ibu-ibu, boleh ya? Boleh. Kalau di gereja jangan ya. Seksi boleh untuk pasangannya, untuk suaminya ya. Tapi jangan diobral, oke? Ya. Six pack boleh nggak? Siapa yang bilang sih? Luar biasa. Six pack boleh nggak? Tapi kalau one pack boleh nggak? Dulu saya six pack, saudara. Sekarang jadi one pack. Kalau suami-suami biasa kalau belum pasangan, belum menikah biasanya gagah-gagah. Tapi kalau udah jadi, ini bulat kayak begini nih. Oke, next coba. Yang membuat jatuh dalam pencobaan adalah satu, kecerobohan. Kedua, terlalu percaya. Ketiga, bermain-main dan menikmati. Keempat, menyerah tanpa berserah. Kecerobohan seperti apa? Contohnya di Alkitab. Saul. Ceroboh nggak Saul? Dia nggak boleh tuh mestinya mengadakan persembahan selain Samuel. Ketika dia takut tuh, kalau gua nggak memberi persembahan, kalah nih. Dia ceroboh. Terlalu percaya diri. Siapa yang terlalu percaya diri di Alkitab? Ada yang tahu? Entah cari sendiri dah. Lama kalau nggak. Bermain-main. Yang suka bermain-main siapa di Alkitab? Akhirnya menikmati. Banyak contoh-contoh di Alkitab. Menyerah tanpa berserah. Next. Lihat nih. Ini yang paling bahaya yang sering dikatakan oleh orang Kristen. Mencakup keempatnya semua. Siapa yang suka berkata begini? Saya nggak akan jatuh dah. Nggak akan jatuh kayak si dia tuh. Saudara dengar. Kalau ada yang pernah berkata seperti itu, cepat bertobat. Kenapa? Ketika kau perkatakan seperti itu, bisa-bisa kau akan jatuh ke lubang yang sama seperti itu. Amin. Tapi di sini nggak ada kayaknya, mukanya muka dewa semua. Lihat tuh, lihat. Ya, senyumnya aja senyum luar biasa semuanya. Markus 14 ayat 38. Yuk baca bersama-sama. 1, 2, 3. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Cobaan datang dari mana? Kalau roh penurut, daging lemah. Cobaannya datang dari mana? Ini saudara nih, di gereja ya. Ketika WL menyanyikan, saudara ngikutin nggak? Ketika WL ngelit, saudara ikutin nggak? Roh saudara penurut. Karena ada di dalam gereja. Orangnya kudus-kudus. Yang tadinya suka nipu di dalam gereja nggak nipu. Yang suka ngebohong di dalam gereja nggak ngebohong. Saudara, yuk lihat next, coba. Jadi kalau kedagingan itu datangnya dari mana? Dari dunia. Kalau roh penurut, daging lemah. Nanti saudara baca sendiri. Roma 8 ayat 5 sampai 8. Kedagingan mencondongkan kita terhadap dosa. Contoh kedagingan apa? Ada yang tahu contoh kedagingan? Pada tegang semua kalau I khotbah jadi. Contoh kedagingan apa bro? Apa? Siapa namanya? Pak Kem? Hah? Andreas lagi. Nama-nama Alkitab. Kita kalau kunjungan nih, kalau kunjungan ke kemana? Ke sel-sel. Yang main gitar Yohanes, ya kan? Yang main bass Matius. Iya kan? Andreas kan nggak mungkin kan? Haleluya.
Haleluya. Andreas, yang mencondongkan kita ke dalam dosa apa? Kedagingan. Yang kamu kalahkan apa? Yang kamu suka kalah gitu. Kedagingan nih. Nggak apa-apa ngaku dosa di gereja, nggak apa-apa. Jangan sama teman-teman yang lain. Nah, smoke. Wih, masih ngerokok. Nggak apa-apa, jujur. Orang jujur disayang Tuhan. Tapi kalau lu jujur di pom bensin, dilempar lo ngerokok. Iya. Contoh kedagingan. Kedagingan itu dari saya dulu ngerokok. Bisa berhenti nggak orang ngerokok? Bisa. Dia ngaku bisa berhenti. Tapi masih nggak. Karena apa? Karena bergaul dengan teman yang ketika kalau kita bergaul dengan teman yang ngerokok nih. Ketika kita kumpul nih, dia udah nggak mau ngerokok nih. Udah sehari 2 kali bisa. Temennya barokok. Ngambil tuh sebatang. Ngisep juga. Lanjut lagi, saudara, padahal kita goblok. Sorry deh ya. Nah gue ini. Gobloknya kenapa? Di firman Tuhan dikatakan ya kan, tubuh kita bait Roh Kudus, bait Allah. Kalau kita ngerokok merusak diri sendiri. Tapi kenapa kita lebih taat aturan yang dibuat dunia daripada aturan yang dibuat oleh Roh Kudus, firman Tuhan. Kalau di mana? Di pom bensin ngomongnya apa? Dilarang dengar nih ya. Jemaat Tuhan Dalbesi ya. Dalbesi, dengar baik ya. Di pom bensin judulnya dilarang dibungkus rokok, judulnya apa? Rokok bisa membunuh. Lihat nih, betapa pintarnya kita. Sekolah sampai kapan? SMA apa udah kuliah? SMA, masih SMA sekarang. Gue pikir tua bangka gini masih SMA. Udah kerja sekarang. Ya puji Tuhan, tenang aja, nggak kuliah. Nggak apa-apa. Saya dulu juga nggak kuliah. Nggak lulus, maksudnya kuliah cuma nggak lulus, sama aja SMA. Tapi kalau orang mau dipakai Tuhan, kapanpun bisa. Dan SMA bisa jadi orang sukses juga, asal dekat dengan Tuhan. Amin. Nah, dunia dengan keinginan dan kesegala sia-siaannya menggoda manusia. Banyak orang-orang Kristen jatuh dalam dosa karena godaan. Yang tadi udah contoh tuh rokok, ya kan? Sebenarnya bisa. Saya pun juga bisa. Buktinya saya bisa nggak ngerokok. Yang kedua, apa aja? Ada yang suka hobi di sini? Hobi motor? Oh, lu lagi. Lu banyak dosa. Lu kayak hobi motor dia lagi. Kayak nih kalau hobi motor ditanya gampang, Pak, hobi motor. Knalpot lu berapa duit? Hah? 8 apa? 8 juta knalpot. Coba lu kasih panti asuhan, dapat makan berapa orang tuh? Menggoda manusia kadang-kadang begini. Hobi itu bisa menjerumuskan kita. Hobi salah nggak? Nggak salah. Tapi karena hobi, banyak orang karena hobi bergaul dengan teman yang hobi motor. Hobi, dia nggak ada duit, maksa-maksain. Kalau ada duit lebih nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada duit, banyak orang karena pergaulannya di level atas, dia ikutan. Malu kalau gua nggak ikut. Tapi kalau udah masuk ketahuan nggak tuh? Motornya pas digeber gini, ngutang lu, enggak kan? Sama suaranya bagus, wih keren lah. Ya. Saudara, udah jangan deh banyak dan menggoda manusia banyak dia lagi yang angkat tangan. Aduh, bahaya dah ya kan. Next. Nah, dari iblis ya. Jadi pencobaan itu dari iblis, bukan dari manusia. Bukan dari manusia pertama. Tapi iblis bisa memakai manusia. Makanya di mana? Di pikiran kita. Dan yang lebih penting, pencobaan bukan dari Allah. Amin. Memakai kelemahan kodrat kita untuk diperangkap. Coba kalau kalian baca tuh. Ketika Yesus dicobainya apa tuh? Itu semua kodratnya manusia. Satu, apa? Kalau engkau anak Allah, ya kan? Engkau bisa mengubah
Apa nih? Batu jadi? Yesus bisa nggak ngubah? Bisa. Kadang-kadang kita nih kalau udah di atas levelnya, sombong kita juga. Pas digini nama lu kan bisa lakukan itu. Padahal kita tahu itu dosa, tapi kita lakukan. Tapi belajar dari Yesus. Satu ketika saya di LA ketemu yang namanya, jangan di sini. Namanya Pak Saifuddin yang dikejar-kejar, ya kan? Dia kan di sana. Saya khotbah di situ, dia duduk di depan situ ya. Nggak tahu yang saya khotbahin pendeta-pendeta. Weh, Pak Saifuddin pakai ini, apa namanya? Salib yang gede. Sama kayak orang Ambon, orang NTT, orang Papua, kalau pakai salib gede nggak? Gede kan? Abis turun saya bilang gini. Kan manggilnya Abi. Wih, Abi keren. Salibnya gede. Iya dong. Terus saudara saya pakai salib. Saya pakai kalung, saudara. Saudara tahu nggak kalung saya apa isinya? Saya pakai kalung nih. Kalung. Saya keluarin gini. Kalung saya keluarin. Terus tahu nggak isinya apa tuh? Nggak ada salib-salibnya, saudara. Isinya Kapten Amerika. Ini benar Kapten Amerika. Yang satu cincin. Kapten Amerika melambangkan apa? Kekuatan. Cincin melambangkan apa? Kekuasaan. Saya selalu menggantungkan ini semua, saudara. Ketika saya punya kekuatan nih, saya punya kekuasaan, saya gantungkan itu semua. Saya serahkan semuanya kepada Tuhan. Saya bilang si Abi gini, Bi, salibnya gede. Itu salib yang mana, Bi? Yang tengah, kiri, apa kanan? Ya kan? Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ingat, dengar baik. Memakai kelemahan kodrat kita untuk diperangkap. Iblis sering memakai kelemahan kodrat kita. Manusia yang bisa, yang hebat, manusia yang dipakai Tuhan sering terperangkap. Iblis dengan tipu daya menggoda dengan kodrat kita untuk melakukan dosa dan kuasanya. Contoh lagi nih. Pengkhotbah bisa berdosa nggak? Bisa nggak? Pengkhotbah besar bisa berdosa nggak? Pengkhotbah kecil bisa berdosa nggak? Tahu nggak di mana dosanya? Hah? Nggak tahu. Satu nih. Kadang ada pengkhotbah begini, saudara. Makanya saya gantungin ini nih. Saya gantungin ini kenapa? Saya kalau misalnya udah di jadwal khotbah nih, misalnya di jadwal Pak Kem nih, ya khotbah, oke. Udah masuk kan? Udah masuk ke data. Udah saya tulis. Banyak pengkhotbah bener rohaninya, tapi salah di hadapan Tuhan. Ada, nggak semuanya. Ketika dia udah di khotbah tanggal sekian, 14 misalnya, jadi saya bisa, ya kan? Datang lagi nih, datang tawaran lagi. Pak, bisa nggak khotbah tanggal 14? Langsung tuh mikir nih. Yang ini di tempat kecil, yang ini di tempat gede. Coba Andreas nih, ayo tanya nih jujur ya. Kalau you jadi pendeta, ini lagi nubuatan Pak ya. Kalau you jadi pendeta misalnya, khotbah di tempat kecil, you tahu nih, dapat PK-nya misalnya 2.000, ya. Di tempat gede you dapat 1 juta, you milih yang mana? Padahal udah dijadwal di tempat yang kecil. Nggak jujur. Hah? Serius loh. Wah bisa jadi. Yang begini Tuhan pakai. Kenapa? Itu yang namanya konsisten. Nggak tergoda oleh kodratnya manusia. Kodratnya manusia biasa nggak pernah puas loh. Dia dapat duduk jalannya, tadi bilang, sekretarisnya bilang, Pak nggak bisa Pak, lagi ini. Padahal melayang ke tempat lain. Amin. Begitu juga kita. Suami istri banyak nggak sih suami istri? Oh nggak ada, ya udah lewatin kalau nggak ada. Next. Oke, next. Apa nih nextnya? Macam-macam pencobaan. Ini anak muda yang sering hadapi. Takut menghadapi masa depan. Kalau saya tanya sekarang anak muda,
Kalian dengan zaman-zaman yang sekarang ini takut nggak ngadepin masa depan? Sakit penyakit, ini biasanya orang tua, Pak. Masa pencobaan sakit penyakit, orang tua ngadepin kalau udah tua, aduh gue sakit-sakitan bro. Ya kan? Masalah keluarga. Ini macam-macam pencobaan. Pekerjaan. Dengar baik. Semua itu akan kita alami. Fase demi fase. Anak muda dengar baik ya. Dulu sebelum yang pacaran sekarang masih seneng-seneng kan? Setuju gak? Yang pacaran siapa? Nggak ada juga, mati deh lo. Oh, pacaran ya. Yang pacaran kan maunya menikah kan? Setuju nggak? Maunya menikah kan? Saya juga dulu pacaran mau menikah nih. Jadi sama istri saya nih, langsung lihat nih. Yang pacaran maunya menikah. Udah menikah ngapain? Diajak berantem biasanya. Ya. Tapi saya dengar baik anak-anak muda. Jangan sampai engkau kalah dengan keadaan. Ya. Kalah dengan ujian, kalah dengan cobaan. Tapi ketika kau benar di hadapan Tuhan, kita akan seperti ini sampai tua. Amin. Haleluya. Tanya istri saya pernah ngajak berantem nggak? Tanya ntar, sering dulu. Dulu. Iya. Ini emang wajar nih. Maka saya bilang, takut ketika kita takut menghadapi masa depan. Ketika kau menikah, engkau takut menghadapi masa depan. Ribut. Benar. Timbulnya apa? Penyakit. Penyakit apa? Penyakitnya nggak kelihatan. Sakit hati. Baru nikah berapa bulan, lakinya udah maki-maki. Sakit tuh, sakit hati. Akhirnya timbul apa? Punya anak kan? Timbulnya masalah apa? Masalah keluarga. Ketika timbul masalah keluarga apa? Lari-larinya duit. Kalau kita ngalamin nih orang-orang konseling, kenapa ribut? Nggak cocok Pak. Nggak cocok punya anak 3. Ada yang nggak cocok punya anak 5 Pak. Luar biasa kan? Ngapain aja lu nggak cocok? Bercocok tanam punya anak 5. Saudaraku, apa yang terjadi? Dikorek-korek. Ujungnya ya duit. Duit bisa bikin orang pecah nggak? Bukan nggak punya duit aja bikin orang pecah. Engkau banyak duit pun bisa bikin orang pecah. Kalau engkau tidak dekat kepada Tuhan. Next. Pencobaan rohani, tergiur, godaan, dan kesombongan. Pencobaan rohani juga ada. Yang sudah melayani Tuhan. Dengar baik. Jangan dikira engkau di depan tuh hebat. Oh, dia lebih rendah dari aku. Oh, dia lebih belum bisa. Nggak ada aku, nggak bisa nih jalan nih gereja. Dengar baik. Gereja itu punya Tuhan. Teman-teman semua yang main musik, yang WL singer, dengar baik. Dukung gembalamu, Pak Kem. Amin. Mau dukung Pak Kem? Wih, gue jadi ini salah. Jadi apa namanya? Kampanye. Jangan dukung Pak Kem ya. Engkau ada tuh untuk satu kesatuan. Ada satu untuk satu kesatuan. Jangan salah. Jangan sampai tergiur dan kesombongan rohani. Nih yang main musik nih, dengar baik juga. Banyak gereja-gereja besar sekarang. Kita ditawarin dah. Lu sini deh main dah, ntar gua kasih jabatan. Dengar baik. Sombong itu namanya. Tergiur. Tinggalin sini pelayan, komitmen tertanam di tempat ini. Amin. Mau tertanam tempat ini? Nggak mau pindah-pindah? Gini-gini. Amin. Nah, amin Pak, semua catat Pak, masuk surga. Haleluya. Saudara, emang seperti kesombongan yang tak terlihat. Merasa dipakai Tuhan Tuhan dengan berbagai karunia dan berkat. Kalau orang yang sombong rohani itu bahaya. Hati-hati, ketika kau dipanggil Tuhan belum tentu kau diterima oleh Tuhan. Saudara baca Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan orang yang memanggil namaku Tuhan, Tuhan menyembuhkan dalam nama Yesus, bernubuat dan menyembuhkan orang.
akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Ya, maka Tuhan bilang, "Enyah kau, aku tidak kenal engkau." Itu orang yang melayani Tuhan, termasuk saya. Makanya nggak boleh ada kesombongan rohani. Kalau saya khotbah selalu gantung ini, Pak. Gantung cincin sama apa? Kapten Amerika. Next. Udah selesai belum, Pak, waktunya? Udah. Oh, 2 menit lagi ya. Haleluya, udah benar. Langsung 4 kunci Alkitab ya untuk mengalahkan pencobaan. Langsung ya, cepet ya. 1, fokus kepada Tuhan. Intimate with God. Fokus kepada Tuhan bukan berarti fokus pada pencobaan. Caranya gimana? Doa, pujian, penyembahan, dan baca firman everyday. Mazmur 1 ayat 2, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan kemerenungan Tuhan itu siang dan malam. Menjadi gaya hidup, bukan hidup banyak gaya-gayaan. Amin. Yang kedua, melakukan kebenaran, melakukan firman Tuhan. Give glory to God, memuliakan Tuhan. Do the right thing, berani tampil beda, berani lawan arus. Kalau engkau benar, jalan dalam kebenaran. Tahu banget yang benar, tapi tidak hidup dalam kebenaran, itu salah. Tahu bagaimana melayani suami, mengasihi istri, mendidik anak. Tahu bagaimana sikap dalam pelayanan dan pekerjaan. Do the right thing. Ya. Jangan bilang, sebab Tuhan baik. Bahwasannya itu di gereja, di rumah baru nampar istri. Ya. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Nyanyian syukur bukan hanya di gereja. Next. Jadi ngebut saya nih, Pak. Tinggal 1 menit. Mengandalkan Tuhan. Rely on God. Berserah kepada Tuhan. Surrender to God. Ayub 42 ayat 2. Ayub pernah sombong dan jatuh dalam dosa. Tapi di ayat 42 dia berkata, "Aku tahu Tuhan bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal." Baru dipulihkan Ayub. Next. Ngos-ngosan. Apa? Ketaatan. Taat. Melangkah sesuai dengan perintah Tuhan. Obedience. Step according to what God commands. Maksudnya apa yang Tuhan katakan ikuti. Mengalahkan panca indera. Mengalahkan proses berpikir. Next. Seperti Daud. Kejadian 22. Ambillah anakmu yang tunggal. Yang Abraham. Ya. Waktu itu dia bilang. Anak udah lama nungguin. Udah gede disuruh nyerahin. Ini dia nih. Abraham mengalahkan proses berpikirnya, mengalahkan panca inderanya, dia taat sama Tuhan. Next. Aduh, kesimpulan. Telat dikit gak apa-apa ya. Kita baca bareng-bareng. Sorry. Saya baru lihat nih. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ingatlah bahwa cobaan yang datang ke dalam hidup kita tidak berbeda dengan apa yang dialami orang. Manusia pasti pernah dan mengalami masa-masa pencobaan. Pertama, hindari cobaan-cobaan yang bisa membuat kita jatuh dalam dosa. Kedua, jalani cobaan-cobaan yang memang seizin dari Tuhan. Dengan langkah iman dan selalu fokus kepada Tuhan. Next. Udah ya? Habis? Yang terakhir. Kita baca ayat terakhir. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Sehingga kamu dapat menang. Amin. Kita tunduk kepala. Tuhan, kami mengucap syukur untuk siang hari ini. Kami tahu Tuhan, pencobaan selalu ada dalam hidup kami. Tapi kami percaya ketika kami fokus kepadamu dan kami mengandalkan Engkau sepenuhnya. Kami tahu pencobaan tidak akan melampaui kekuatan kami semua Tuhan. Dan kami akan memperoleh kemenangan. Terima kasih, berkati jemaat di tempat ini satu persatu yang tidak akan terlewatkan. Berkati juga hamba-Mu Pak Kem dan istri dan anak-anaknya. Berkat tercurah untuk keluarga ini. Dan gereja ini semakin maju. Gereja ini semakin diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.